Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satyo Kertaputra, absen 24. Perkenalkan, nama saya Hanifah Farunisa Santi, absen 13. Kenalkan, nama saya Muhammad Sidik, absen 21. Perkenalkan, nama saya Nisa Malina Andriani, absen 22. Perkenalkan, nama saya Jasmine Halila Zahra, absen 16. Perkenalkan, nama saya Alvin Maturani Lagu, absen 3. Kami di sini dari kelompok 3 akan membuat replika dari mitosis yang merupakan bentuk dari praktikum biologi. Jadi selamat menyaksikan. Berita pertama datang dari kelompok 3 SMA N2 Cibunong. Sejumlah siswa-siswi SMA N2 Cibunong membuat replika mitosis dari bahan lilin. Jadi pemirsa pasti akan kepo ya dengan alat dan bahan yang akan digunakan. Baik, di sini saya bersama Bapak Alvin sebagai salah satu anggota kelompok dari kelompok 3. Jadi boleh ditanya langsung ya Pak, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mitosis dari bahan lilin ini? Baik, jadi alat dan bahan yang kami gunakan cukup simpel ya teman-teman. Kami hanya menggunakan plastisin, piring plastik, dan pemotong saja. Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan fase mitosis. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Sidik. Yang kedua, saya Satyo Kertaputra, absen 24. Saya Hanifah Farunisa, absen 13. Saya Alvin Maturani Lagu, absen 3. Dan saya Jasmine Halila Zahra, absen 16. Serta ada satu teman kami, yaitu Nisa Malina, yang sedang berhalangan untuk hadir. Baik, kita lanjut. Sebelum ke tahap mitosis, kita ke pengertian dulu. Apa sih mitosis? Mitosis adalah cara reproduksi yang menghasilkan sel anakan, 2 buah sel anakan yang identik dengan sel indukannya. Lalu apa sih perbedaannya kalau misalnya ini kan mitosis dengan meiosis? Kalau mitosis ini seperti yang tadi, anaknya itu sama atau identik dengan indukannya, sedangkan meiosis ini sel anakannya tidak sama dengan indukannya. Sebelum ke tahap inti di mitosis, ada satu tahap yakni interfase. Nah, interfase ini adalah suatu proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk suatu pembelahan. Di interfase ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap fase G1 atau fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, ada fase S atau replika DNA. Dan fase yang terakhir, yang ketiga, yaitu G2, yaitu peningkatan sistem protein. Setelah ini ada fase pertama di fase mitosis yang akan dijelaskan oleh Satrio. Baik, saya Satrio akan menjelaskan tahap pertama dari mitosis, yaitu profase. Jadi di dalam tahap profase ini terdapat beberapa tahap juga dalamnya. Yaitu yang pertama, pembentukan benang spindle. Bisa kita lihat di sini, yang warna kuning terang ini itu namanya benang spindle. Nah, ini pasti pada nanya nih, terbentuknya benang spindle itu dari mana sih? Jadi benang spindle itu terbentuk dari 2 ini. Itu namanya sentrosom. Jadi 2 ini namanya sentrosom. Jadi dia itu tadinya tuh pada tahap interfase, sentrosom itu saling berdempetan. Selanjutnya kenapa nih bisa kayak gini? Karena munculnya benang spindle. Benang spindle itu mengalami polimerisasi atau penambahan panjang dari benang spindle ini. Nah, benang spindle ini juga bisa mengalami pemendekan atau disebut dengan depolimerisasi. Selanjutnya kita lihat di
sentrosomnya ini dilihat seperti kayak ada bulu-bulu atau kayak lidi-lidi gini. Jadi itu tuh namanya mikrotubulus. Ini tuh membentuk kayak bintang atau biasa disebut aster. Selanjutnya kita beralih ke bawah yang warna hijau ini. Pada tahap ini sebelumnya pada tahap interfase itu terdapat nukleus, tapi pada tahap profase ini nukleusnya itu hilang karena benang kromatin itu berkondensasi menjadi kromosom. Ini kita lihat di sini, ini itu yang satu gen itu namanya kromatid. Jadi pada tahap profase ini satu kromatid akan berpasangan dengan satu kromatid lain dengan disatukan oleh sentromer ini yang tengah. Nah, selanjutnya dia akan membentuk kromosom. Kromosom itu satu kesatuan ini, satu kromatid dengan satu kromatid terus digabungkan dengan sentromer. Selanjutnya fase 2 yaitu metafase akan dijelaskan oleh Hanifa. Selanjutnya ada fase kedua atau fase metafase seperti yang dapat dilihat di sini. Pada fase metafase tidak ditemukan nukleus dan juga membran inti sel karena sudah dihilangkan pada fase kedua ini. Lalu di setiap sentromer ini memiliki yang namanya kinetokor. Kinetokor ini akan dihubungkan kepada sentrosom dengan melalui benang-benang spindel. Jadi di setiap sentromer ini terdapat dua kinetokor yang mana satu kinetokor akan ke satu sentromer yang di kanan dan juga satu sentromer yang di kiri. Dan sentromer ini pada tahap metafase sudah berada di kutub yang berbeda. Lalu setelah itu sepasang kromatid atau satu kromosom akan berjajar pada tengah-tengah dari sel ini atau bisa disebut pada bidang ekuator. Dengan posisi ini, maka jumlah kromosom akan lebih mudah dihitung dengan secara tepat, lalu bentuk dari kromosom ini bisa lebih diamati menjadi lebih mudah. Begitu yang ada pada fase metafase, dilanjutkan kepada fase ketiga. Baik teman-teman semuanya, fase yang ketiga adalah fase anafase. Baik, jadi fase anafase ini ditandai dengan membelahnya atau berpisahnya kromatid dengan sentromer yang kemudian akan membentuk kromosom baru ya teman-teman. Jadi bisa dilihat kromatidnya ini berpisah dari sentromernya dan membentuk kromosom baru ya. Oke, bisa dilihat. Nah, lalu kromosom baru ini akan ditarik oleh benang yang bernama spinel, benang yang berwarna kuning ini menuju kutubnya masing-masing. Jadi berlawanan arah gitu ya. Jadi yang satu ditarik ke arah sini, yang satu ditarik ke arah sini. Nah, jumlah kromosom pada setiap kutub juga harus sama ya. Jadi kalau di kutub sebelah sini ada 4, maka di kutub sebelah sini juga harus ada 4. Nah, pada tahap terakhir fase anafase ini, kromosom mulai sampai atau hampir sampai di setiap kutubnya masing-masing. Nah, pada tahap anafase juga mulai terjadi sitokinin. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, Bang Alvin, apa sih fase sitokinin ini? Baik teman-teman, Bang Alvin akan mencoba menjawab. Jadi fase sitokinin ini adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Nah, pembelahan ini dimulai dari luar membrannya dulu ya, atau bisa disebut membran sel atau kulit selnya. Nah, kemudian menuju ke bagian tengah sel sehingga akan membentuk dua sel yang disebut dua sel anakan. Jadi nanti selnya akan kayak gini nih teman-teman, kayak ketekan gitu loh. Jadi dia kayak membentuk dua sel anakan gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya fase telofase. Nah, jadi kan kalau misalnya di sini kan dia kayak udah tertarik gitu kan. Nah, kalau di masa telofase ini, jadi si yang tertariknya itu udah pada ke kutubnya masing-masing. Nah, bisa dilihat ini tuh benang spindelnya sudah mulai berkurang. Kemudian ini jadi terbentuk dua inti sel. Pada masa telofase ini juga mulai terbentuk membran inti selnya lagi. Tadi kan yang di fase metafase itu membran inti selnya udah mulai berkurang ya. Nah, kalau misalnya di sini itu dibentuk lagi dan jadinya ada dua inti sel. Nah,
Kemudian juga si kromosoma ini nanti dia lama-lama akan menipis dan menjadi kromatit lagi. Tuh. Nah, makanya bisa dibilang pada fase mitosis itu hasil akhirnya adalah sel diploid atau 2N. Nah, jadi kesimpulannya adalah perbedaan dari mitosis dengan meiosis itu adalah mitosis digunakan untuk perbaikan dan juga pertumbuhan, sehingga mitosis itu terjadi pada semua sel di dalam tubuh kecuali sel gamet. Seperti itu. Nah, demikian presentasi mengenai proses yang terjadi di mitosis. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.